Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertemu lagi dengan saya berharap tidak bosan ya, haleluya. Tidak bosan dengan saya dan kita juga tidak bosan untuk belajar firman Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih dan kami bersyukur. Tuhan berikan kami wadah untuk kami belajar firman-Mu. Dan kami percaya apabila kami belajar, apabila kami melekat, Tuhan Kau akan membuat kami kuat dalam kehidupan kami sehari-hari, baik dalam suka dan dalam duka, dalam gelak dan dalam tangis kita. Kami akan bisa lewati, kami akan bisa lalui karena kami berjalan dengan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sering ya mendengar kata, dia memanipulasi. Oh ya? Iya. Tahu nggak sih kamu? Nah, dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul untuk renungan kita, manipulasi atau penghasut. Nah, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan bacaan kita terambil di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-24. Pasal yang 24. Ayat yang pertama demikian firman Tuhan, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang-orang dan orang Israel dan orang Yehuda. Waktu saya membaca firman Tuhan ini, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Titik koma. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Sepertinya itu kalimat itu mempunyai makna yang tersendiri. Mempunyai makna, mempunyai arti tersendiri. Bangkitlah murka Tuhan. Tentu ada sebabnya. Tidak serta-merta Tuhan murka. Lalu terhadap orang Israel. Ya, murka Tuhan terhadap orang Israel, titik koma. Ia menghasut Daud melawan mereka. Inya besar di sini. Ya. Siapa ia? Ia menghasut Daud. Impossible kalau Tuhan. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Dalam pemerintahan Raja Daud, ada seorang panglima waktu itu, yaitu Panglima Yoab. Panglima Yoab diperintahkan oleh Raja Daud untuk menghitung laskarnya. Nah, saya lanjutkan ayat yang kedua. Lalu berkatalah Raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segenap suku Israel dari dan sampai Berseba, adakanlah pendaftaran di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab, panglima, kepada sang raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Dilanjutkan lagi, tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini? Berarti panglima itu tahu kalau sesungguhnya yang disarankan oleh raja itu tidak baik. Ya, karena di sini dikatakan, tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini? Nah, kalau kita baca di dalam Kejadian 3, bisa juga di dalam Kejadian 2, Kejadian 3 ayat yang keempat demikian. Ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kalau kita membaca ayat ini, kita tahu pasal ini, pikiran kita langsung, wah, ular sedang menghasut Hawa. Ya. Coba kita lihat di dalam kitab 1 Tawari 21. Di sini pendaftaran dan hukuman. Ada kata begini ayat yang pertama. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel.
Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dan Berseba sampai dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Kita jadi menemukan di dalam kitab 2 Samuel tadi, 2 Samuel 24 ayat 1b, kita menemukan kata iya. Kalau di dalam kitab Tawari dikatakan iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung. Wow. Ya. Ini bahaya ini. Kalau sudah begini, dan akhirnya Daud juga memerintahkan kepada Panglima Yoab, meskipun Panglima Yoab tahu bahwa itu tidak baik yang dia lakukan, tapi atas perintah raja dia melakukan. Setelah dilakukan, ternyata kerajaannya menjadi pecah karena Tuhan murka. Tuhan menghukum Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu iblis terus bekerja giat, bekerja keras. Dia tidak mudah putus asa untuk menghasut kita, membuat otak kita, pikiran kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya. Salah satu bukti, Raja Daud saja sempat dibujuk oleh iblis. Kalau kita baca tadi di dalam kitab 2 Samuel ya Bapak Ibu, dibujuk dan itu dilakukan oleh Raja Daud. Dilakukan itu, bujukan si iblis. Ayat yang ke-10 di dalam 2 Samuel dikatakan, tetapi berdebar-debar hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkata Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Wow. Setelah kejadian baru menyesal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang kita pelajari dari Raja Daud ini, keputusan yang salah diambilnya. Terkadang kita juga, pikiran kita, hati kita, ya, sering juga mulai kontradiksi. Yang satu, ayo, dia kan begitu, dia kan begini orangnya. Yang satu bilang, jangan kau lakukan. Ya. Tetapi manipulasi yang terjadi, kita lebih cenderung mendengarkan kata yang, oh iya ya, dia kan begitu, dia kan orang baru. Ya maklumlah, dia kan orang lama. Nah, mulai ini bekerja otak kita, pikiran kita, lalu keluarlah dari mulut kita. Ya, iblis di samping telinga kita bersorak. Wah, kena dia. Ya. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari kehidupan Raja Daud. Ya, jangan sampai kita mudah dimanipulasi, mudah dihasut. Kamu tahu nggak kalau kamu rajin ke gereja, apa untungnya? Toh hidupmu begitu-begitu saja. Malah ekonomimu merosot, malah suamimu nggak kerja, malah dikeluarkan hal-hal yang tidak baik. Dicuci otak kita. Padahal Tuhan kalau menolong tidak pernah terlambat. Kalau menyatakan kuasanya tidak pernah salah. Kalau menyatakan janjinya selalu ya dan amin. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, pada saat pikiran kita, hati kita mulai keracunan hal-hal yang tidak baik. Ya. Mungkin ada orang bilang, oh yalah wajar. Oh itu pendetamu, ya. Wah, kita jangan iya, kita dukung gereja kita. Kita dukung gembala kita. Kita dukung para leader kita. Jangan sampai kita kena manipulasi oleh hal-hal yang tidak baik.
yang akan merugikan diri kita sendiri. Oleh karena itu, pada saat ini bukan kebetulan kita belajar dari Raja Daud, dari kesalahannya, dari kekeliruannya sampai Tuhan menghukumnya. Tetapi kita mau, ya, jangan sampai kita, apa yang sudah dilakukan oleh Raja Daud ini, mudah termanipulasi oleh iblis. Kita dekat sama Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan, supaya pikiran kita ini selalu Tuhan jernihkan, Tuhan terangi dengan firman, dengan kebenaran. Amin Bapak Ibu ya, itulah harapan kita, tentunya harapan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Dan pada pagi hari ini kita belajar dari Raja Daud dan kita teguh di dalam Tuhan. Ada badai topan silih berganti, orang bilang gerejamu begini, gembalamu begitu, leadermu apapun kata orang, kita tetap katakan itulah rumah di mana aku dilahirkan, di situ tempat tinggalku sampai akhir hayat menutup mata. Dan biarlah pada pagi hari ini, puji Tuhan, haleluya, ya, kita menjadi pribadi yang tidak mudah termanipulasi oleh ucapan-ucapan orang di luar sana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami butuh pimpinanmu, kami butuh hikmatmu supaya kami tidak mudah termanipulasi oleh hal-hal yang tidak baik yang menyeret kami untuk kami semakin jauh kepada Tuhan, dan bahkan kami menjadi orang yang tidak setia kepada Tuhan. Bahkan dengan mulut kami menjatuhkan orang, dengan mulut kami menghasut orang untuk jauh dari Tuhan. Bahkan kami membuat hidup kami ini Tuhan tidak lagi memuliakan Tuhan. Bantu kami Tuhan, hikmat-Mu Tuhan kami butuhkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.